Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnawati, NIM 1905147, mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis, dosen pengampu Dr. Ramziati SHM Hum dari Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan membahas tentang analisis uang prestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis antara Biro Perjalanan Wisata Go dengan Jakarta Hotel di Legian. Adapun rangka-rangka yang akan saya bahas, yang pertama apa itu kontrak bisnis, yang kedua apa yang dimaksud dengan uang prestasi, dan yang ketiga tentang analisis uang prestasi dalam pelaksanaan kontrak bisnis antara perjalanan wisata Go dengan Jakarta Hotel di Legian. Baik, yang pertama apa itu kontrak bisnis? Kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terkait di dalamnya bermuatan bisnis. Adapun bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Dengan demikian, kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua belah pihak yang mempunyai nilai komersial. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan uang prestasi? Uang prestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang debitur, misalnya melakukan hal yang dilarang pada surat perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, Biro Perjalanan Wisata Go adalah suatu perusahaan yang memegang peranan sebagai perantara atau penengah antara pemakai jasa untuk bepergian dan penyedia jasa seperti perusahaan angkutan, akomodasi, dan atau hotel, objek wisata dan sebagainya yang mempunyai tujuan mempersiapkan atau mengurus perjalanan seorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu, serta mendapat imbalan jasa atau berupa komisi dari orang yang mengadakan perjalanan. Perjanjian dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku ketiga tentang perikatan, bab kedua bagian ke-1 sampai ke-4. Rumusan tentang perjanjian dapat dijumpai di dalam pasal 1313 KUHP yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang dibuat antara Biro Perjalanan Wisata Go dengan Jakarta Hotel adalah perjanjian tertulis yang dimana dalam perjanjian tersebut dicantumkan hari, tanggal pembayaran, dan kedatangan Biro Perjalanan Wisata Go dengan tamu yang dijanjikan. Sehingga dalam kenyataan yang ada, Biro Perjalanan Wisata Go tidak hadir bersama tamu yang dijanjikan dan tidak membayar uang sewa kamar tepat pada waktunya. Objek dari perjanjian tersebut adalah prestasi di mana Biro Perjalanan Wisata Go berkewajiban membayar hutangnya atas suatu prestasi dan pihak hotel berhak atas suatu prestasi. Adanya permasalahan yang timbul antara Biro Perjalanan Wisata Go dengan pihak hotel, yaitu Biro Perjalanan Wisata Go tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana semestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya. Ketentuan pasal 1236 dan pasal 1243 KUHP menyebutkan bahwa dalam hal debitur lalai untuk memenuhi perikatannya, maka pihak kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang berupa ongkos-ongkos kerugian dan bunga atas dasar keterlambatan prestasi harus didahului dengan somasi. Oleh karena Biro Perjalanan Wisata Go yang melakukan uang prestasi yaitu tidak melaksanakan prestasinya yang telah disepakati, maka mereka mendapatkan teguran dari pihak hotel dan pihak hotel memberikan sanksi berupa dikenakan kewajiban untuk membayar denda sebesar 10% sampai dengan 15% dari total pembayaran untuk setiap hari keterlambatan. Agar terhindar dari sanksi pihak hotel, maka Direktur Biro Perjalanan Wisata Go berusaha datang langsung menemui manajemen hotel untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Setelah melakukan perundingan dan negosiasi yang cukup alot dengan pihak hotel, maka dengan didasari oleh hubungan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik selama ini, Wisata Go harus tetap mengganti kerugian atas pembatalan tersebut sebesar 3 malam saja dari harga sewa kamar yang telah disepakati dalam kontrak, serta mengganti kerugian sebesar 50% saja dari keuntungan yang akan didapat dari kamar yang telah dipesan akan disewakan kepada wisatawan lainnya. Pada prinsipnya, upaya penyelesaian yang
yang ditempuh oleh Biro Perjalanan Nusa Tagok dengan Jayakarta Hotel dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi tersebut di atas adalah dengan jalur penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.